Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan pengacara terkenal, abang saya, Bang Fahmi Bahmid. Ya, Bang Fahmi sangat terkenal dengan profesinya sebagai pengacara, apalagi menjadi pengacara artis. Bang, apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Bang, kabarnya Rin? Ya alhamdulillah, baik lama kita nggak ketemu ya. Iya. Bang, saya kan sempat nih dapat kabar waktu COVID tahun lalu ya. Tahun lalu ya, akhir tahun lalu itu atau? Barusan bulan Februari. Februari awal ini, Abang sempat koma di rumah sakit. Itu ceritanya gimana Bang? Ya itu jadi saya berawal dari perjalanan dari Surabaya. Jadi dari Surabaya itu untuk menghadiri persidangan kasus pidana. Di hari itu, hari Rebo kalau seingat saya. Saya memang dalam keadaan pucat ya. Klien bilang, abang kok pucat? Tapi saya paksakan untuk tetap untuk sidang Selasa, Rebo, habis Rebo saya pulang. Itu masih sidang? Masih sidang di Surabaya, sidang pidana di Surabaya. Saya pulang. Sampai di rumah dari Jakarta, saya naik pesawat, pulang itu masih ngopi, nongkrong lagi saya, malam itu masih nongkrong. Di Condet? Di Condet, nongkrong sama teman-teman, ngobrol-ngobrol biasa lah ya. Jadi udah ngobrol, nah di saat itulah tiba-tiba saya itu dalam keadaan keringat dingin. Nah keringat dingin, dalam keadaan pucat dan semuanya, teman-teman ada yang membawa saya perjalanan. Rumah sakit? Belum ke rumah sakit, dibawa saya ke satu tempat di daerah Taman Anggrek sana, supaya saya itu digosok sama teman-teman. Ada beberapa orang gosok saya pakai minyak kayu putih apa, tapi saya masih dalam keadaan pucat. Karena dikira masuk angin? Masuk angin. Oke. Nah tapi saya sudah kaku, mulai kaku kan, jadi kayak seperti yang jelas kaku semua, jadi semua pada takut. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit karena takut COVID. Oh iya, karena saat itu COVID saya nggak mau, jadi saya ngikut aja deh kemauan teman-teman. Ya udah, akhirnya ada satu yang teman bilang, mengambil keputusan. Bang, ada satu rumah sakit ini saya jamin tidak aman. Ada pasien COVID. Tidak ada pasien COVID karena tempatnya jauh antara COVID sama enggak. Ya udah, saat itu saya dibawa ke sana. Berarti saat dibawa ke rumah sakit, dalam keadaan Abang masih dalam keadaan sadar? Dalam keadaan sadar, tapi dalam keadaan sudah pucat. Oh. Pucat. Jadi masuk ke rumah sakit. Di situ saya langsung diperiksa, tapi tiba-tiba saya kolap. Oh. Kolap dalam keadaan tidak lagi berdetak jantung saya. Jadi jantung tidak berdetak itu kurang lebih 45 menit. Hampir 30 menit. 30 menit ya? Nah, setengah jam itu tidak ada detak jantung, itu rata. Disitulah dilakukan resusitasi dan lain sebagainya. Dokter mungkin secara maksimal ada sekitar dokter dan perawat ada sekitar 8 apa 9 orang berupaya secara maksimal dengan dipompa dan segala macam. Ada yang udah kira-kira mendekati 30 menit jantung itu berdetak lagi. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi jantung berdetak dengan frekuensi sekitar 30% detak jantungnya. Jadi saya dalam keadaan habis hilang. Setengah jam itu menghilang, nggak tahu. Jadi sudah nggak ada, nyawa ini sudah rata ini. Detak jantung ini sudah rata, jadi sudah tidak berdetak. Jadi makanya dokter bilang Anda itu nyawanya baru. Dokter bilang Anda itu dapat mukjizat, Anda bisa hidup lagi. Iya, karena di sosial media ketika itu dikabarkan Abang sudah hampir, jadi karena bahkan itu sudah ada yang pada mengatakan saat Abang sudah meninggal. Nah, jadi pada saat saya dipasang ventilator semua itu foto itu beredar. Iya, betul. Beredar kemana-mana dan bahkan jadi saya bukan sakit COVID saat itu, tapi saya anfal jantung. Ya, waktu itu kita kaget karena saya kan ditelepon sama asisten Abang segala, terus ngelihat di media sosial yang ramai bahwa Abang sudah dengan pasangan ventilator. Jadi semua berpikiran Abang kena COVID. Nah, jadi, padahal sebenarnya kena serangan jantung. Jadi nggak ada COVID, serangan jantung. Jadi saya itu setengah jam tidak ada detak jantungnya lagi, detak jantung sudah rata, dipaksa. Jadi secara maksimal ini rumah sakit, saya tidak perlu sebut rumah sakitnya luar biasa. 8 kalau nggak salah perawat dan dokter, ada yang dudukin saya, ada yang pompa segala macam, ada yang pegangin. Mendekati 30 menit, detak jantung ada lagi, tapi 30%. Dokter bilang, saya harus pasangkan ini ventilator. Nah, pada saat dipasang ventilator ditandatangan sama istri saya dalam keadaan tidur. Berarti ketika dipasang ventilator itu atau ketika detak jantung Abang kembali, Abang nggak sadar? Nggak sadar.
Jadi 30% itu setelah detak jantung dalam keadaan 30% frekuensinya, saya sudah tidak sadar. Dipasang ventilator, ditidurkan dan dikasih obat itu sampai hampir 7 hari. Dalam keadaan saya seperti orang tidur selama 7 hari, tapi tetap tapi di dalam 7 hari itu diobservasi terus sama dokter. Oh ini alhamdulillah ada perkembangan, membaik. Tapi dokter namanya dokter selalu tidak memberikan hal-hal yang menjanjikan sesuatu. Betul. Tapi dia bilang doain saja. Jadi dalam waktu 7 hari itu semua dalam keadaan menangis keluarga karena saya. Iya, jangankan itu. Dan yang paling menyedihkan kita nggak bisa besuk. Nggak ada yang bisa besuk karena posisi karena saya itu juga sedang COVID gitu. Pada waktu mendekati 30 hari setelah saya selesai, nah saya mulai detak jantung ini sudah mulai normal, sudah dilepas ventilator. Nah ini sudah bisa napas sendiri. Oke. Pakai alat, ada alat lagi namanya dimasukin seperti alat. Coba pakai ini nggak perlu ventilator bisa nggak? Ternyata saya bisa pakai alat itu. Sehingga saya nggak perlu pakai ventilator. Tapi saya disuruh bangun sama dokternya, suruh jalan seperti anak kecil lah saya. Suruh jalan terus ditanya sama dokternya. Hari ini hari apa? Kan saya bingung. Hari ini hari apa? Saya nggak tahu karena selama 7 hari. Berapa lama nih abang nggak sadar benar-benar nggak sadar? 7 hari, 8 hari. 7-8 hari nggak sadar? 8 hari dalam keadaan pakai ventilator karena ventilator itu hanya 7 hari. Oke. Setelah 7 hari nggak bisa, saya harus dibedah. Tapi alhamdulillah mendekati hari ke-7 sekian jam itu detak jantung dan ventilator bisa dilepas. Saya tidak perlu ventilator tapi bisa napas sendiri. Terus dipakai alat yang baru? Pakai alat yang baru, 1 hari dipakai lepas lagi. Jadi hari ke-8. Tapi saya sudah mulai disuruh berdiri. Oh langsung itu malah disuruh berdiri? Suruh berdiri, suruh jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi saya ditanya, hari ini hari apa? Sekian kali sekian berapa? Saya bilang saya nggak tahu dok. Saya ini jadi seperti dibikin kembali. Seperti anak kecil saya ditanyain. Hari ini hari apa? Sekian kali sekian berapa? Saya bilang, Jok, saya jangan tanyain kali-kalian. Tanyain perkara saja saya jelaskan. Berarti saat itu begitu abang sadar dari koma itu, abang tahu dong abang masih jadi pengacara ya? Saya nggak tahu, jadi artinya saya sendiri bingung pegang HP aja saya balik-balik kok. Bahkan alatnya dokter itu saya anggap HP. Karena dalam keadaan blank. Betul-betul blank saya dalam keadaan itu bingung, ini siapa itu masih bingung. Jadi dokter hanya memberikan obat kepada saya seperti obat daya ingat. Dan saya ditanyain, hari ini hari apa? Saya nggak tahu dok, boleh nggak saya lihat HP? Lihat aja HP-mu. Saya lihat HP baru saya tahu ini hari apa, tanggal berapa. Terus ditanyain tambah-tambahan semua. Tapi dokternya suruh saya jalan balik itu bagus. Dokter bilang, kamu itu nyawamu baru. Kamu dapat mukjizat. Benar-benar mukjizat dari Allah ini ya. Nyawa kamu, nyawa baru, kamu jaga baik-baik nyawa ini. Nah, sejak saat itu saya berhenti merokok. Iya, padahal kan sebelumnya abang tidak bisa lepas dari rokok. Kalau kita meeting harus mencari tempat yang ada bisa ngerokok. Jadi sejak saat kejadian itu Februari sampai detik ini saya sudah berhenti merokok. Sudah tidak merokok. Jadi menghargai nyawa yang baru. Saya Allah juga ya? sudah jarang lagi minum kopi. Paling minum kopi dikasih, boleh minum kopi sehari satu kopi aja, 1 gelas. Nah, oke, abang mendapatkan kembali kesadarannya itu dalam artian kan abang sempat nih blank. Terus tiba-tiba kan orang dikagetkan ya. Abang udah ada di kantor polisi untuk mendampingi kita waktu itu. Betul. Semua orang kaget loh. Nah, Bang itu Fahmi yang diisukan udah koma tiba-tiba hadir. Nah, waktu itu karena diisukan saya dalam keadaan koma dan bahkan mungkin sudah meninggal dunia. Terus tiba-tiba nih kita bilang, Bang, abang ke Polres. Abang harus di Polres dengan saya. Jadi saya dalam keadaan baru keluar dari rumah sakit, hari itu besoknya saya dipanggil Niki untuk ke Polres Jakarta Selatan. Nah, di situ barulah semua tahu bahwa saya masih hidup. Iya, kita juga kaget. Aduh, alhamdulillah ternyata abang masih cepat hidup. Sekali ininya. Jadi dalam keadaan saya normal, jalan normal, tidak ada cacat, tidak ada apa. Itulah yang dikatakan dokter bahwa saya mendapatkan mukjizat. Karena nyawa saya nyawa baru, tapi tidak ada satupun yang membuat saya cacat. Nah, oke Bang. Yang menyebabkan saya cacat. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak kepada dokter-dokter yang telah merawat saya, perawat, rumah sakit, istri dan anak-anak saya semua yang betul-betul secara maksimal merawat saya dan memperhatikan saya. Itu tidak bisa saya beli dengan apapun juga. Luar biasa, anak-anak, istri, dokter, perawat semua. Nyawa baru. Dokter saja bilang, saya baru ini punya pasien seperti Anda. Karena Anda sudah tidak ada nyawa. Detak jantungmu sudah tidak ada. Ya, saya sih meyakini Bang, abang kan orang yang baik ya. Saya bersaksi ketika bagaimana ketika di Mekah,
Abang tiba-tiba mengunjungi saya gitu. Abang juga ada di Mekah dan dalam beberapa apa yang terjadi dalam hidup saya, kapanpun Abang ditelepon oleh saya dan kawan-kawan, Abang pasti ada gitu. Jadi saya pikir itu yang Allah melihat gitu, bahwa Abang masih dibutuhkan, ya, bukan hanya oleh keluarga, sahabat-sahabat, bahkan oleh orang banyak gitu Bang. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kan Abang pasang ring jantung nih. Ya, saya pasang ring. Jadi itu berapa lama setelah itu? Dokter tidak memaksa saya saat itu juga pasang ring. Jadi dokter bilang kalau mau pasang ring silakan, mau pulang saja. Jadi sempat pulang dulu? Pulang kira-kira hampir. Terus Abang masih sempat ke Surabaya? Sempat ke Surabaya, ya. Sempat mengikuti sidang lanjutannya. Yang sebelumnya Abang sebelumnya putus itu persidangan karena saya tinggal. Itu ya? Saya datang lagi menjadi tanggung jawab saya untuk membebaskan. Alhamdulillah akhirnya klien saya tuh diputus bebas ya. Dia dipidanakan tapi diputus bebas. Saya ke Surabaya tapi saya belum berani pasang ring. Dokter bilang kalau kamu sudah siap kau silakan pasang. Nah, jadi balik dari Surabaya Abang dari memutuskan pasang berani kira-kira gitu. 10 hari 10 atau 12 hari setelah keluar dari rumah sakit, saya datang ke rumah sakit. Setelah mau saya pasang ring, sudah dalam rumah sakit, sudah diperiksa semua, tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari teman-teman, banyak teman-teman saya yang meninggal dunia. Ada teman-teman yang akrab meninggal dunia karena COVID, sehingga saya langsung kaget, saya shock. Saya bilang sama dokter, dok saya tidak siap untuk pasang ring, saya mau pulang. Dokternya cuma ketawa, ya sudah kalau mau pulang saja dulu. Jadi kapan kau siap? Abang sempat pulang lagi? Pulang lagi kira-kira 3-4 hari kemudian, dok saya sudah siap. Ya sudah kalau kau siap saya pasang. Baru balik lagi ke baru rumah sakit lagi, barunya dipasang ring. Udah pasang ring berapa? 4. Oh langsung 4, langsung jadi jenderal nih. Langsung 4. Ya, nah oke Bang, itu kan hal yang luar biasa yang membahagiakan kita semua sahabat-sahabat Abang, bahwa Abang bisa melewati hal itu. Sekarang apa pesan Abang kepada orang-orang nih yang mungkin melalaikan kesehatannya karena kesibukan? Abang kan merasa sehat, jadi Abang lupa gitu. Oh ya, ini pembelajarannya. Saya selama saya hidup saya tidak pernah check up. Jadi saya tidak pernah check up. Kerjaan saya dulu hanyalah donor darah sukarelawan. Saya sudah 100 kali lebih, bahkan piagam udah banyak. Saya lalai untuk mencek up jantung saya dan sebagainya. Jadi tapi saya aktif dengan kegiatan-kegiatan saya. Memang kelihatannya saya sehat, tapi di dalam tubuh saya tidak tahu. Betul. Nah itulah yang terjadi di saat saya kolaps. Di saat jantung saya tiba-tiba tidak bisa berdetak lagi, saya pucat dan kaku, tangan, kaki semua itu kaku. Ya sementara orang taunya Abang sangat sehat selama ini. Orang semua tahu saya karena saya hari ini di mana, besok di mana, itu saya padat sekali kegiatan. Nah, saya lupa kontrol. Nah, ini tolong siapa saja jangan Anda lupa-lupa check up, karena jangan sampai kejadian di saat seperti saya. Saya lupa check up dengan keyakinan karena saya sehat bisa ke sana kemari, tidak ada yang tahu di dalam tubuh ini seperti apa. Iya, betul. Ternyata terjadi penyumbatan yang ada satu jantungnya itu hampir 90% sudah tersumbat. Wow. Jadi dari 4 pasang ring itu ada beberapa itu yang satu itu sudah parah, jadi 90% udah susah. Ya. Jadi 4 dipasang, jadi harusnya 6, tapi yang 2 masih bisa dikonekin sehingga yang dipasang ring hanya 4. Nah ini pembelajaran. Karena saya sejak saya kuliah, sejak saya SMA itu saya tidak pernah check up. Tidak pernah check up. Karena selalu merasa fit aja dan saya gitu tidak ya? Pernah ada sakit apa-apa, paling flu itu pun kalau kecapean. Ya, saya juga ingat ketika bagaimana Abang kita sama-sama dari Jakarta ke Ternate, terus habis masih mendampingi waktu itu dari tim pengacara Muslim ya, dari TPM gitu. Terus jadi itu pembelajaran gitu. non-stop. Jadi jangan kalau melihat tubuh kita dalam keadaan sehat, kita bisa berjalan, bisa naik turun tangga, bisa naik pesawat, bahwa kita sehat. Belum tentu. Iya, nah, itu apa yang terjadi seperti saya merasa sehat karena saya bisa naik pesawat, saya bisa naik bis, saya bisa naik apa, saya bisa sidang sana, bisa sidang sini, bisa ke sana kemari, sampai memang nggak ada apa-apa, sampai kemana-mana. Tidak ada terus tiba-tiba apa nggak ada. Itu bukan berarti tubuh kita dalam keadaan sehat. Ini pembelajaran. Kita perlu check up untuk mengontrol apa yang ada dalam tubuh kita. Misalnya kita check up, memang terjadi penyumbatan nggak di pembuluh jantung kita. Betul. Nah, itu yang terjadi kepada saya di saat saya kolab, ternyata 99%, hampir 90% lebih pembuluh jantung saya sudah tersumbat. Iya, itu memang benar-benar mujizat. Nah, disitulah dokter Anda nyawa baru. Jadi ada 2 dokter yang memeriksa saya, satu bagian jantung, satu bagian penyakit saraf. Yang satu jantung bilang Anda itu dapat nyawa baru. Pak Fahmi, tolong Anda jaga nyawamu. Dokter satunya Anda mukjizat bisa hidup dan Anda jalan seperti ini, baru ini saya lihat ada pasien seperti Anda. Nah,
Oke Bang, dengan mukjizat yang Allah kasih, dengan katakanlah nyawa Abang yang kedua ini. Ya, ini nyawa kedua. Dokternya yang bilang, Anda dapat nyawa baru. Nah, apa yang Abang ingin saya lakukan ke depan sekarang, selain sebagai profesi Abang sebagai tetap pengacara? Profesi saya jalankan sebagai tanggung jawab karena banyak perkara yang lama yang harus saya tuntaskan. Ya, tetap saya harus mengabdi kepada masyarakat, saya harus membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya juga harus banyak memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan istri saya yang sekian lama terbengkalai. Karena kesibukan saya terbang sana terbang sini, saya kadang lupa kepada anak istri. Nah, ini yang harus saya coba lebih banyak. Saya sekarang lebih banyak di rumah. Paling kalau emang perlu keluar sebentar balik lagi di rumah. Bukan karena Covid ya? Bukan karena Covid. Covid juga salah satunya, tapi lebih banyak di rumah, paling nonton sama jadi anak-anak. istilahnya Abang ingin menebus. Iya, menebus semuanya lebih banyak di rumah. Dan ini pembelajaran semua, nyawa itu mahal. Nggak ada lagi kalau sampai terjadi sesuatu. Tolong kesehatan dijaga yang baik, usahakan istirahat yang benar, jangan makan-makan yang memang dilarang. Artinya kalau memang itu bisa menyebabkan Anda kolesterol dan sebagainya, hindarin. Terus usahakan kalau ada rezeki kontrol ke dokter. Gitu loh. Kalau memang Anda kontrol jantungmu seperti apa, asam uratmu, supaya Anda bisa terdeteksi lebih awal daripada seperti kejadian seperti saya. Iya. Saya untung bisa terselamatkan. Kalau saya tidak cepat saat itu, mungkin saya sudah tidak terselamatkan. Karena posisi setengah jam tidak ada lagi detak jantung dalam keadaan rata, itu mustahil. Itu jarang ada kejadian seperti itu. Detak jantung rata, 30 menit hampir. Dokternya luar biasa dengan alat pacu, alat apa yang dipompa segala macam, dipegangin. Ada 8 kalau nggak salah dokter sama perawat yang mengakibatkan detak jantung saya on lagi, tapi posisinya 30% frekuensinya detak jantung. Nah, disitulah saya dipasang ventilator. Ya, ini kejadian yang saya alami. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sempat membawa saya ke rumah sakit. Ada Vera, ada macam-macam yang sempat memaksa saya masuk rumah sakit, itu salah satu namanya Vera. Saya jamin Bang, rumah sakit itu aman. Nah, ke sana Abang, kebetulan dia suka ke sana kemari, jadi dia tahu rumah sakit mana. Berarti saat itu Abang masih ngeyel juga ya? Ngeyel, saya nggak mau. Saya posisi ada di condet. Dalam keadaan saya dalam keadaan lemes, sudah apa, masih ngeyel nggak mau ke rumah sakit? Nggak mau. Saya ada di condet, tapi larinya ke rumah sakit ke Kebonjeruk. Kenapa? Karena saya tolak semua rumah sakit. Takut. Akhirnya teman saya satu, Abang nggak usah takut Bang. Ini rumah sakit saya jamin aman. Saya kan tiap hari ke sana kemari Bang, karena dia suka bawa mobil. Saya jamin deh Bang, namanya Vera. Saya jamin rumah. Jadi saya dibawa sama teman-teman itu, yaitu saya masih bisa jalan. Masuk rumah sakit kolaps saya. Langsung di situ. Kolaps saya. Nah, di situ detak jantung rata. Dokter bilang ini mukjizat buat kau. Dokter satunya, Anda dapat nyawa baru, tolong dijaga nyawamu. Nah itu. Jadi saya dengan nyawa saya ucapkan alhamdulillah, saya bersyukur. Doanya Kak Rina juga, doanya teman-teman, saya terima kasih banyak. Allah memberikan perpanjangan nyawa kepada saya harus pergunakan untuk yang baik. Betul. Untuk kebaikan, untuk membantu orang-orang dan semuanya. Seperti itu. Ya. Terima kasih ya Bang. Itu salah satu hal yang sangat luar biasa menguatkan kita gitu. Jadi ketika mendengar Abang, kita lihat kembali ada di kantor polisi, wah Abang kapan sembuhnya gitu ya. Ya, itu saya terima kasih banyak sama Niki saya, karena Niki saat itu juga sempat protes karena ada foto saya yang dalam keadaan saya pakai ventilator, saya dalam keadaan diikat begini pakai ventilator, itu beredar kemana-mana. Di sosial media itu? Sosial media, karena saya pengacaranya Niki, mungkin dari siapa saya nggak tahu, Niki marah. Akhirnya Niki bilang, Abang saya udah di rumah nih, Abang besok ke Polres Bang, temenin saya. Ya udah. Saya bicara sama wartawan datang semua. Wartawan, loh Abang kok beritanya katanya Abang dalam keadaan mau meninggal dalam keadaan COVID. Saya bilang, saya tidak dalam keadaan sakit COVID, saya sakit jantung. Gitu loh. Saya nyawa baru. Saya datang dengan saya nyawa baru, saya sudah berhenti merokok dan semuanya. Saya sampaikan sama teman-teman, terima kasih teman-teman media yang selama ini juga meliput. Saya masih hidup. Ini di diri saya. Nah, itu saya sama Nikita saat ini. Dari situlah baru orang semua tahu bahwa saya tidak meninggal, tapi saya masih hidup. Walaupun foto yang beredar adalah foto saya pakai ventilator. Saya diikat begitu karena saya berontak terus. Diikat sama dokter supaya saya nggak berontak, tapi dipasang ventilator. Nah, di situ itu pemasangan ventilator itu mencapai 8 hari. Tertidur saya 8 hari, nggak tahu saya di mana.
Bangun saya ditanyain, berapa kali berapa. Saya kayak anak TK yang baru sudah ditanyain soal ujian sekolah. Dan hari ini hari apa? Saya nggak tahu hari ini hari apa, dok. Boleh nggak saya lihat HP saya hari ini hari apa? Saya bilang begitu sama. Tapi dokternya ketawa. Ya sudah, kamu belajar jalan. Suruh saya jalan, suruh balik. Saya jalan itu goyang tidak? Kayaknya seperti itu. Nah, jadi saya jalan itu goyang nggak saya? Kalau saya goyang berarti saya perlu dirawat lagi. Ternyata saya nggak goyang. Akhirnya besok lusanya saya disuruh pulang. Pulang saja kalau nggak mau pasang ring. Bebas kau. Nah, berapa hari Bang di rumah sakit? Di rumah sakit itu hampir 20 hari. Sampai 20 hari ya. Jadi itu kasus yang luar biasa Bang. Ya, karena satu-satunya tuh yang bisa langsung udah ketika serangan jantung yang udah berat, bahkan sudah sempat jantungnya berhenti berdetak. Tapi alhamdulillah abang bisa dokter kembali. Bilang dari sekian pasien, ribuan pasien baru kamu saya punya pasien yang saya temuin seperti ini. Dan Anda dapat mukjizat, satu dokter. Dokter bilang Anda itu nyawa baru. Dan ada satu dokter, satu lagi kan ada 3 dokter yang kebetulan tetap saya merawat saya. Saya baru kali ini punya pasien seperti Anda dan Anda ini luar biasa. Ya jadikan penelitian kejadian yang menimpa diri Anda. Karena betul-betul saya rata. Detak jantung itu sudah tidak ada tuh hampir 30 menit. Sudah nggak tahu saya ada di mana. Seperti itu kejadian yang saya menimpa. Saya ucapkan terima kasih Karina. Saya ya, juga bersyukur kita karena juga Allah memberikan panjang gitu ya. umur kepada saya. Ya. Ya, oke sahabat, itu luar biasa. Teruslah berbuat baik. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.